Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Para netizen, pencinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya adalah mengapa kita harus meningkatkan dan juga mengokohkan takwa kita kepada Allah SWT. Karena ketakwaan ini adalah merupakan derajat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Derajat yang paling bergengsi di sisi Allah SWT adalah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Mengingat pentingnya meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah SWT, maka pada kesempatan yang berbahagia kali ini saya akan mengutip pendapat seorang ulama besar dari Timur Tengah. Beliau bernama Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Dalam kitabnya Ar-Ruqyah Ad-Da'iyah. Di dalam kitab ini beliau pernah mengatakan paling tidak ada 5 hal yang bisa kita meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Yang pertama adalah yang disebut dengan al-mu'ahadah. Apa itu al-mu'ahadah? Adalah ingat dengan perjanjian. Dengan siapa kita berjanji? Tentu saja janji kita adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa janji sering disebut dengan hutang yang memang harus dibayar. Para netizen, pencinta kebaikan yang dimuliakan Allah SWT, sadar atau tidak sebenarnya kita sejak dalam kandungan seorang ibu kita sudah berjanji kepada Allah SWT untuk mengakuinya sebagai Tuhannya. Maka dengan konsekuensi dengan perjanjian itu, maka kita harus senantiasa tunduk dengan perintahnya. Dan sekaligus bahwa janji itu telah dibuktikan dengan perbuatan kita setiap saat, setiap hari yang kita laksanakan dalam ibadah sholat. Sebagaimana kita kerjakan pada bacaan sholat ketika kita membaca surat doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah hanya untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Kemudian di dalam surat Al-Fatihah juga disebutkan bahwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami mengabdi dan hanya kepada kamulah kami mohon pertolongan. Inilah langkah yang pertama. Kemudian kata beliau, Dr. Nasih Ulwan, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengokohkan takwa kita kepada Allah SWT adalah dengan cara al-muraqabah. Al-muraqabah adalah merasa dekat dengan Allah. Bagi kita orang-orang yang bertakwa, niscaya akan senantiasa diawasi oleh Allah SWT dimanapun dalam situasi apapun. Maka dengan demikian kita tidak akan melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah SWT dan tidak akan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah SWT. Para netizen dan pencinta kebaikan yang dimuliakan oleh Allah SWT, sesungguhnya kita ini semua adalah sudah Allah SWT sudah dekat dengan kita sebenarnya. Hanya saja kita yang kadang-kadang merasa jauh dengan Allah SWT. Karena Allah SWT berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia, Allah, senantiasa bersamamu dimanapun kamu berada. Kemudian yang ketiga, di dalam rangka
meningkatkan dan juga mengokohkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara al-muhasabah, atau yang sering bahasa populernya kita sebut adalah introspeksi diri. Dan ini memang harus kita lakukan. Karena ingat bahwa kita semua nanti akan dihisab di akhirat oleh Allah SWT. Maka oleh sebab itu sebelum dihisab oleh Allah, maka kita hendaklah bisa menghisab amal kita sendiri di dunia ini. Menghisab amal kita ini di dunia. Apakah kita selama ini sudah banyak beramal soleh, atau justru kita banyak beramal yang salah. Para netizen dan pecinta kebaikan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kemudian langkah berikutnya dalam rangka meningkatkan, mengokohkan sekaligus ketakwaan kita kepada Allah SWT adalah dengan cara al-mu'aqobah. Al-mu'aqobah ini adalah memberikan sanksi. Memberikan sanksi kepada diri kita manakala diri kita tidak melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Itulah menurut pendapat Dr. Muhammad Nassih Ulwan. Dan ini harus kita lakukan, karena kalau tidak maka kita akan senantiasa sulit untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan dan mudah untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang berikutnya. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, dalam rangka kita kepada Allah SWT adalah dengan cara al-mujahadah, yang secara harfiah artinya adalah bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ajaran agama kita Islam. Para netizen dan juga para pecinta kebaikan rahimakumullah. Ibadah sholat misalnya, itu memerlukan kesungguhan dari diri kita masing-masing. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain, zakat, puasa, haji, itu harus disertai dengan kesungguhan dari hati kita, pribadi kita masing-masing. Dan meskipun dalam pelaksanaan nanti mungkin banyak rintangan, banyak godaan, tapi percayalah bahwa Allah akan senantiasa menolong kehidupan kita. Sebagaimana janji Allah di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, bahwa orang-orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. Para netizen dan pencinta kebaikan rahimakumullah, itulah beberapa petunjuk. Ada 5 petunjuk dalam rangka untuk meningkatkan dan mengokohkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang pertama adalah al-mu'ahadah. Yang kedua ada al-muraqabah. Yang ketiga adalah al-muhasabah. Yang keempat al-mu'aqobah. Dan yang terakhir adalah al-mujahadah. Semoga kita semua senantiasa digolongkan oleh Allah SWT sebagai hambanya yang bertakwa kepadanya, sehingga kita semua nanti akan kembali kepada Allah SWT, menerima bahagia yang sebenar-benarnya bahagia sejak dunia ini hingga akhirat kelak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.